Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, masih babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'it ta'nisis sakinati. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal fi'lu dan fi'il, kata kerja ya. Jadi setiap kata yang menunjukkan perbuatan itu disebut fi'il ya. Wal fi'lu dan fi'il yu'rafu bisa diketahui atau bisa dikenali biqad dengan kemasukan qad. Qad itu bisa bermakna sesungguhnya, qad itu bisa bermakna kadang-kadang ya. Umumnya kalau masuk fi'il madhi artinya sesungguhnya. Kalau masuk fi'il mudhari' ada dua makna, bisa kadang-kadang, bisa juga sesungguhnya. Wasini dan kemasukan sin. Sin ini masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi sin masuk pada fi'il mudhari', bukan masuk fi'il madhi dan bukan masuk ke fi'il amr. Wa saufa dan saufa, sin akan, tapi waktunya akan terlaksana tidak lama. Kalau saufa ini akan tetapi menunjukkan waktu yang masih lama gitu. Sin dan saufa dua-duanya masuk kepada fi'il mudhari', tidak bisa masuk ke fi'il amr dan fi'il madhi. Wa ta'it ta'nisis sakinati dan ta ta'nis yang sukun atau ta yang menunjukkan perempuan. Ini masuk kepada fi'il madhi tasrif yang nomor 4. Pasangan waqi'nya itu hiya. Inilah tanda-tanda fi'il. Apabila terdapat salah satu daripada 4 tanda ini, maka sudah pasti itu fi'il. Dan jangan kita punya keyakinan, punya prinsip ya. Jangan kalau tidak ada salah satu yang 4 ini bukan fi'il, tidak. Ini umumnya fi'il itu mempunyai 4 tanda. Dan ada fi'il juga yang tidak mempunyai tanda yang 4 ini ada. Tapi umumnya seperti ini. Nanti saya jelaskan bagaimana membedakan antara fi'il yang tidak punya tanda dari salah satu 4 ini dengan kalimat yang lain. Kita lihat papan tulisnya ya. Tanda fi'il. 1, tandanya tadi apa? Qad. 2, tandanya adalah sin. 3, tandanya adalah saufa. 4, tandanya adalah ta'it ta'nisis sakinah. Ta'it ta'nis itu aja lah, karena papan tulisnya terlalu besar. Ta'nis. Qad ini dalam Al-Quran Allah sebut diantaranya dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Qad aflahal mu'minun. Aflaha ini berarti fi'il madhi. Berarti fi'il madhi. Mana tandanya? Kemasukan qad. Contoh dalam Al-Quran yang lain apa contohnya?
Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka sampai habis. Nah, aflaha ini adalah fi'il. Mana tandanya fi'il? Kemasukan qad. Contoh lain mana? Qad qamatis shalah. Qad qa. Dalam Al-Quran ada contoh lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, laqad ja'akum. Ja'a ini adalah kalimat fi'il. Mana tandanya? Ada qad depannya. Paham ya? Jadi fi'il itu mempunyai 4 tanda. Apabila terdapat salah satu 4 ini, pasti itu fi'il. Yang pertama adalah qad. Lanjut. Kita lanjut ke tanda yang kedua. Dihapus dulu. Tanda yang kedua adalah sin. Dalam Al-Quran juz 2, sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha'u. Yaqulu aslinya. Qala yaqulu. Yaqulu kemasukan sin. Sayaqulu. Sayaqulu. Berarti yaqulu ini adalah fi'il. Mana tanda fi'ilnya? Ada sin. Jadi sayaqulu. Nah, itu contohnya. Dalam hadis ada begini kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun, kan begitu sampai habis hadisnya. Sayati ala ummati zamanun, akan datang kata Nabi yang menimpa umatku nanti zaman. Ada akan datang yang menimpa umatku sebuah zaman. Lanjutan hadis tersebut. Di sini kita bahas adalah sayati. Sayati ini fi'il. Mana tanda fi'ilnya? Ada sin. Berarti sebelum kemasukan sin bacanya ya'ti. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Berarti ya'ti ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tidak boleh sin ini masuk kepada fi'il amr atau fi'il madhi, gitu. Paham ya? Jadi sin tanda fi'il kedua khusus masuk kepada fi'il amr. Lanjut, tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah saufa. Saufa. Saufa ini adalah tanda fi'il dalam Al-Quran. Saufa ta'lamuna. Saufa ta'lamuna. Ta'lamuna ini ada kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir wawul jama' atau disebut nama lain af'alul khamsah. Ini adalah fi'il. Mana tanda fi'ilnya? Ada saufa, gitu ya. Jadi saufa ini masuk kepada fi'il mudhari', tidak masuk fi'il amr, tidak masuk fi'il fi'il amr dan fi'il madhi, tidak khusus fi'il mudhari'. Paham ya? Jadi setiap kalimat yang di depannya ada saufa atau sin itu pasti fi'il mudhari'. Tanda yang ketiga, keempat adalah ta'nis. Ta tanda perempuan. Dalam tasrif jatuh yang nomor 4. Contoh. Kita tasrif dulu ya. Zahaba. Ini kan huwa. Ini huma. Zahabu, ini hum. Zahabu. Yang keempat,
zahabat. Nah, zahabat ini adalah hiya. Jadi waqi'nya adalah hiya. Nah, inilah ada tak ta'nis atau tasrif yang nomor 4 dari tasrif lughawi fi'il madhi, maka ada tak ta'nis. Nah, tak ta'nis itulah tanda fi'il, dan ta'nis itu berada di fi'il madhi, tidak di fi'il nahi, tidak di fi'il mudhari, khusus di fi'il madhi. Jadi ada 4 tanda fi'il. Apabila terdapat salah satu dari 4 tanda ini, maka itu pasti fi'il. Sekarang bagaimana kalau seandainya salah satu dari 4 tanda ini tidak ada? Contoh ya. Ini contoh. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Wa il qala Ibrahimu, wa il qala Ibrahimu li Azara. Nah, di sini ada qala. Fi'ilkah dia? Sedangkan qad tidak ada, sin tidak ada, saufa tidak ada, taknis juga tak ada, tetap ia fi'il. Dari mana taunya? Kita kembali ke tanda isim. Adakah di contoh idh qala ini tanda isim ada tanwin? Tidak ada. Ada alif lam? Tidak ada. Dibaca khofatkah dia? Tidak. Berarti qala ini juga fi'il. Jadi intinya tidak semua fi'il mempunyai daripada salah satu 4 tanda ini. Ada fi'il yang tidak mempunyai tanda. Contoh, kita ambil contoh lain lagi. Apa contohnya? Kita ambil contoh lain. Yata'allamu Zaidun, Zaid sedang belajar. Yata'allamu Zaidun. Yata'allam ini fi'il. Ada nggak tanda daripada salah satu 4? Tak ada. Maka kita lihat tanda isim. Adakah di yata'allam ini tanda isim? Pertama, isim bertanwin. Yata'allamu tidak bertanwin. Yang kedua, tanda isim beralif lam. Adakah alif lamnya? Tidak ada. Yang ketiga, dibaca khofatkah dia? Tidak. Berarti yata'allam ini masih masuk dalam kategori fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Paham ya? Jadi jangan terikat. Apabila tidak ada salah satu 4 tanda ini berarti bukan fi'il, tidak, umumnya gitu. Jadi umumnya fi'il itu mempunyai salah satu 4 tanda ini. Bukan berarti kalau tidak ada salah satu tanda ini berarti dia bukan fi'il, tidak. Itu umumnya. Mungkin bisa difaham. Sedikit lagi kita lanjutkan ke wal harfu, huruf. Wal harfu dan huruf. Wal harfu dan huruf. Huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu adalah huruf yang mempunyai arti, disebut huruf ma'ani. Dia ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Kalau huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai habis itu disebut huruf mabani. Sedangkan yang dimaksud dalam jurumiyah atau dalam ilmu nahwu itu adalah huruf ma'ani. Jadi huruf itu ada 2 ya. Huruf itu ada 2. 1 mabani, yaitu alif, ba sampai habis. Yang kedua adalah huruf ma'ani. Ma'ani itu yang punya makna seperti ila, min. Nah, seterusnya. Wal harfu dan huruf. Apa huruf itu? Ma, sesuatu, la yasluhu yang tidak layak, ma'ahu bersamanya huruf, dalilul ismi tanda isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga tanda fi'il. Jadi huruf itu tidak mempunyai tanda. Tanda isim tak ada, tanda fi'il tidak ada. Kalau tidak punya tanda, maka itulah huruf. Huruf ini juga tidak melebihi daripada 3 huruf. Paling banyak huruf itu 3 huruf. Contoh, ila, ke. Nah, ini 3 huruf kan?
Umumnya huruf itu jumlahnya cuman 2, min, an, fi, rubba. Nah, jadi huruf itu hanya kata penghubung saja. Yang sebelumnya kan kalimat isim, isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata penghubung. Isim punya tanda, fi'il punya tanda, huruf tidak punya tanda. Mudah-mudahan bisa difaham. Allah berikan manfaat. Mungkin hanya ini pertemuan kita. Wallahu a'lam bissawab.